Pilpres telah usai, ketegangan politik tanah air belum juga kendur. Setiap kekuatan politik terus mendekat dan berharap mendapatkan kursi dalam kabinet Prabowo Gibran. Terakhir, politikus senior Luhut Binsar Panjaitan mengimbau Prabowo Gibran untuk tidak mengajak orang toksik ke dalam pemerintahan. Kita simak laporan khas redaksi. Pilpres usai, namun manuver politik tanah air tetap terjadi. Kali ini tidak lagi berebut menjadi presiden dan wakil presiden, melainkan adu kekuatan politik untuk memperebutkan kursi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Peluang mendapatkan kursi menteri memang diungkap oleh pihak Prabowo Gibran. Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menyebut pihaknya masih membuka peluang bagi kekuatan politik untuk bergabung. Ya untuk sekarang semuanya masih cair lah ya, dibicarakan nanti lagi ya, semuanya dirangkul, semuanya kita anggap teman. Nanti keputusannya nanti ya, nunggu keputusannya Pak Presiden terpilih. Namun peluang kubu di luar koalisi Prabowo Gibran untuk bergabung bukan tanpa penolakan. Terakhir, politikus senior Golkar yang merupakan partai pengusung Prabowo Gibran Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Prabowo untuk selektif memilih orang yang akan masuk dalam pemerintahan. Luhut menyebut orang toksik bakal merugikan pemerintah. Menanggapi pernyataan Luhut soal orang toksik ini, Partai Kebangkitan Bangsa yang disebut-sebut bakal merapat ke Prabowo Gibran melalui Ketua Umum Partai Muhaimin Iskandar mengaku tidak mengetahui sosok toksik atau beracun yang dimaksud oleh Luhut. Ya toksik pasti bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bagian dalam koalisi Indonesia Maju tidak mempermasalahkan Partai Nasdem, PKB, dan PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak ada masalah. Kami sejak awal mengatakan bahwa pemilu sudah usai, kita semua sedang menata, dan koalisi Indonesia Maju tentu juga akan terus solid di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Pengamat politik Universitas Paramadina yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam mengingatkan meski penambahan kekuatan politik ke dalam koalisi pemerintahan diperlukan, Prabowo Gibran harus memperhitungkan soliditas kabinet. Sudah menang itu hawanya ingin mengayomi, jadi ingin menunjukkan karakter persatuan. Tapi diakui atau tidak bahwa dalam konteks dinamika hampir selalu ada pihak-pihak atau lawan-lawan politik yang barangkali mencoba untuk menunjukkan karakter asli sehingga dalam proses negosiasi, kompromi juga menjadi terganggu. Pelantikan Prabowo Gibran masih 6 bulan, yakni pada 20 Oktober 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut proses pembicaraan calon menteri dalam kabinet sudah dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.